Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, roti merupakan makanan tertua di dunia. Meskipun bukan makanan pokok di Indonesia, tetapi roti menjadi salah satu makanan favorit hampir semua orang di dunia. Bentuknya yang praktis, mudah dibawa, dan rasanya yang enak menjadi alasannya. Terlebih lagi dengan banyaknya inovasi dalam bidang bakery yang membuat roti memiliki banyak sekali varian rasa. Tidak heran jika makanan mengenyangkan ini semakin bertambah peminatnya. Meskipun berdasarkan sejarah, roti bukanlah makanan asli Indonesia, akan tetapi tahukah teman-teman bahwa roti adalah makanan tertua di dunia? Mari kita bahas sejarah perjalanan roti. Awal mula munculnya anggapan bahwa roti merupakan makanan tertua di dunia adalah ketika di Eropa ditemukan bebatuan yang biasa digunakan untuk menumbuk makanan yang di atas permukaannya terdapat residu tepung. Penemuan ini terjadi 30.000 tahun yang lalu. Dikarenakan saat itu belum ditemukan tepung sebagai bahan utama roti, maka muncullah spekulasi bahwa residu tepung tersebut berasal dari umbi-umbian. Akan tetapi penggunaan umbi-umbian sebagai tepung mulai berubah ketika zaman Neolitikum tiba, yaitu sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada era tersebut, pertanian semakin berkembang sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan biji-bijian sebagai bahan makanan termasuk membuat roti. Sejarah roti lain mengatakan bahwa roti pertama kali ditemukan di Mesir dan daerah Mesopotamia sekitar 12.000 tahun yang lalu. Masyarakat di sana gemar mengkonsumsi gandum dan suatu hari mereka mulai menemukan cara lain mengkonsumsinya selain dimakan secara langsung, yaitu dengan menjadikannya sebagai pasta lalu dimasak di atas api. Tentunya saat itu roti hanya berbentuk seadanya karena belum ditemukannya ragi sebagai pengembang. Roti yang sudah dimasak tersebut pun bisa disimpan selama berhari-hari sebagai pasokan makanan. Dimulai dari Mesir, roti pun mulai tersebar ke Yunani hingga ke Eropa. Bahkan di Eropa roti menjadi salah satu makanan yang mencerminkan status sosial seseorang. Hal ini dikarenakan tepung sebagai bahan dasar roti yang berwarna putih pada saat itu harganya cukup mahal. Hanya orang kayalah yang mampu membelinya. Akhirnya masyarakat kelas menengah ke bawah cenderung memilih tepung yang berwarna gelap, di mana hasil pembuatan rotinya pun menjadi gelap. Dari situlah awal mula muncul makna status sosial dari sebuah roti. Apabila roti berwarna putih, berarti dia berasal dari orang kaya karena menggunakan tepung putih yang mahal, sedangkan mereka yang memakan roti berwarna gelap adalah orang miskin. Sungguh berbeda dengan zaman sekarang, di mana roti dengan warna gelap lah yang justru mahal ketimbang roti berwarna putih ya teman-teman. Jadi kita beruntung banget ya teman-teman, karena sekarang banyak roti yang harganya terbilang murah. Sejarah cara pembuatan roti seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, roti pada saat pertama kali ditemukan masih berupa adonan pasta yang dimasak di atas api saja. Tidak ada proses fermentasi yang terjadi sehingga teksturnya pun berbeda dengan roti yang ada saat ini.
Mesir sebagai tempat pertama ditemukannya roti pun baru menemukan proses fermentasi roti sekitar 4.600 tahun yang lalu. Saat itu ada pembuat roti yang lupa mengeringkan adonannya, sehingga adonan roti pun terfermentasi secara otomatis. Saat roti dibakar dan matang, justru menghasilkan rasa yang lebih enak. Dari situlah awal mula digunakannya proses fermentasi saat pembuatan roti, agar adonan empuk dan mengembang. Bisa gitu ya. Ternyata lupa tidak selalu buruk. Dari cerita ini, lupa malah bisa menghasilkan inovasi dalam pembuatan roti. Setelah roti sampai ke Eropa, cara pembuatannya pun masih sangat tradisional, yaitu adonan yang terbuat dari tepung, air, dan ragi diinjak-injak oleh budak agar tercampur merata. Setelah itu barulah roti dibakar dengan tungku yang berbentuk kerucut. Memang pada saat itu para budaklah yang bekerja membuat roti. Kemudian mereka pun dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan roti. Pada awal abad ke-20, roti gandum dikonsumsi hanya di akhir pekan saja. Kemudian menjadi hidangan saat perayaan besar seperti Natal dan hari raya lainnya. Lambat laun, setelah masa Perang Dunia II, roti gandum menjadi makanan sehari-hari yang bebas dikonsumsi kapanpun dan bukan lagi menjadi makanan dengan strata sosial tertentu. Sejarah masuknya roti ke Indonesia. Roti baru masuk ke Indonesia setelah penjajah Belanda sudah lama ada di Indonesia, yaitu sekitar tahun 1930. Pada saat itu orang-orang Belanda sering mengkonsumsi roti yang akhirnya diperjualbelikan kepada penduduk pribumi. Dari situlah roti mulai berkembang di Indonesia, mulai dari yang teksturnya keras dan kasar hingga yang bertekstur lembut serta memiliki cita rasa yang gurih. Teknik pembuatan roti di Indonesia dahulu pun sangat sederhana. Meskipun mentega sudah mulai digunakan sejak tahun 1930, namun saat itu ragi belum digunakan dan roti masih difermentasikan secara alami dengan ditutup menggunakan kain basah saja. Hal ini membuat tekstur roti menjadi kurang lembut. Seiring dengan berkembangnya zaman, roti di Indonesia menjadi sangat beragam. Pengaruh negara lain dalam munculnya inovasi varian roti di Indonesia memang sangatlah besar. Kemajuan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia, sehingga kesempatan mereka untuk terus membuat modifikasi dengan mengambil ide dan inspirasi dari negara lain pun tidaklah sulit. Tidak hanya itu saja, banyak sekali brand-brand bakery dari luar negeri yang masuk ke Indonesia dan disambut dengan antusias oleh masyarakat luas. Rasa roti yang enak serta varian yang banyak membuat produk roti luar negeri bahkan lebih diminati dari produk dalam negeri. Sejarah roti di Indonesia cukup menarik karena bermula dari makanan asing, kini roti menjadi santapan sehari-hari masyarakat pribumi. Itulah cerita di balik perjalanan roti bagian pertama dan akan ada bagian kedua. Nantikan video part 2-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.